Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rafli dari Prodi Teknik Informatika Rombel 2303. Saya akan membawakan presentasi karya ilmiah saya yang berjudul Pembuatan Situs Web Penjualan Makanan dengan HTML5 dan CSS3. Yang pertama adalah latar belakang kita. Topik ini adalah pembuatan web untuk penjualan makanan dengan menggunakan HTML5 dan CSS3. Penjualan makanan dipilih menjadi studi kasus dikarenakan pada zaman ini semua menggunakan teknologi. Apapun itu, dari hal kecil dan hingga hal besar, semua menggunakan teknologi. Dengan pembuatan situs web ini, pasti akan mempermudah konsumen maupun produsen itu sendiri. HTML5 dan CSS3 dipilih untuk pembuatan web ini, karena untuk mempermudah pembuatan web sederhana ini. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan mengetahui bagaimana cara pembuatan situs web penjualan makanan dengan HTML5 dan CSS3. Dalam penelitian ini, situs web yang dibuat hanya untuk penjualan makanan produk rumahan. Pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama yaitu Identify User Needs. Kita harus menjelaskan cara identifikasi kebutuhan pengguna yang menjadi dasar pengembangan situs web, termasuk preferensi produk, bagaimana proses pembayaran, dan fitur tambahan lainnya. Dan kita harus mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh para pengguna web tersebut. Yang kedua yaitu Content Material Collection and Preparation. Kita mendeskripsikan proses pengumpulan dan penyiapan materi konten, seperti gambar, deskripsi menu, dan informasi dasar lainnya. Desain navigasi dan struktur halaman untuk memudahkan pengguna menemukan informasi. Menentukan jenis konten kreatif seperti navigasi, deskripsi menu, gambar produk, dan informasi relevan. Yang ketiga yaitu HTML5 and CSS3 Integration for Responsiveness and Website Testing. Mengintegrasikan kode HTML5 dan CSS3 termasuk penerapan prinsip desain responsif untuk bisa mendukung di beberapa tampilan perangkap. Merinci metode pengujian situs web termasuk uji fungsionalitas keamanan dan responsivitas di berbagai perangkat browser. Kita menggunakan HTML5 sebagai dasar struktur halaman dengan elemen yang diperlukan. Dan kita menerapkan CSS3 untuk styling, animasi, dan layout yang estetis. Desain tata letak yang responsif agar situs dapat diakses di berbagai perangkat dengan tetap menarik. Analisis yang pertama yaitu perancangan dan implementasi pembuatan situs web penjualan makanan. Langkah-langkah dalam perancangan dan mengimplementasi pembuatan situs web untuk penjualan makanan. Yang pertama yaitu identifikasi target audience. Kita harus mengidentifikasi para audiens, apa yang dibutuhkan oleh audiens dan apa yang diperlukan untuk audiens untuk membantu para audiens. Yang kedua yaitu tentukan struktur halaman dan susunan konten. Yang ketiga, fokus pada pembuatan landing page untuk produk makanan KFC. Dalam konteks pembuatan situs web yang saya teliti, yaitu situs web buatan saya sendiri, yaitu membuat landing page produk makanan KFC. Dan dalam situs web yang saya buat, telah berhasil mengintegrasikan fitur-fitur khusus untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Ketiga yaitu mengimplementasi dengan HTML5 dan CSS3. Kita menggunakan HTML5 untuk struktur halaman dan kita menerapkan CSS3 untuk styling, keindahan, dan tata letak situs web. Yang keempat yaitu proses analisis informasi. Identifikasi kebutuhan pengguna seperti preferensi produk dan proses pembayaran. Dan yang terakhir yaitu teliti fitur-fitur tambahan yang diperlukan seperti preferensi produk, bagaimana proses pembayaran, dan fitur-fitur lainnya. Pembahasan. Mungkin untuk pembahasan saya akan ambil inti-intinya saja. Yang pertama, seperti yang di atas lagi, identifikasi target audiens, pemahaman demografi, preferensi dan kebutuhan khusus audiens terkait penjualan makanan. Yang kedua yaitu pembuatan struktur halaman. Desain navigasi dan struktur halaman untuk memudahkan pengguna menemukan informasi. Yang ketiga, penyusunan konten kreatif. Menentukan jenis konten kreatif seperti navigasi, deskripsi menu,
gambar produk, dan informasi relevan. Yang keempat yaitu implementasi HTML5 dan CSS3. Kita menggunakan HTML5 sebagai dasar struktur halaman dengan elemen yang diperlukan. Dan kita menerapkan CSS3 untuk styling animasi dan layout yang estetis. 5. Tata letak responsif. Desain tata letak yang responsif agar situs dapat diakses di berbagai perangkat dengan tetap menarik, seperti tampilan mobile dan desktop. Yang keenam, identifikasi kebutuhan pengguna. Riset preferensi produk melalui survei dan pemahaman cara pembayaran yang diinginkan oleh pengguna. Ketujuh, pengumpulan materi konten. Ambil gambar berkualitas tinggi dan deskripsi menu informatif untuk menarik konsumen. Susun informasi penting seperti bahan makanan dengan tampilan menarik. Yang kedelapan, integrasi kode HTML5 dan CSS3. Kita mengintegrasikan kode dengan fokus pada responsivitas untuk akses di berbagai perangkat. 9. Pengujian fungsionalitas dan keamanan. Uji fungsionalitas untuk memastikan fitur berjalan lancar di berbagai perangkat. Pastikan pengujian keamanan untuk melindungi data pengguna. Dan yang terakhir 10. Kesimpulan integrasi dan pengujian. Pastikan keseluruhan integrasi dan pengujian untuk memastikan situs web siap untuk digunakan. Untuk slide terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, situs web penjualan makanan yang terstruktur dan responsif telah berhasil diciptakan, mencapai tujuan penelitian. Keberhasilan produsen dalam menyediakan platform online yang efisien memberikan inspirasi bagi proyek ini. Saran, untuk penelitian selanjutnya, kita akan menambahkan fitur pemesanan cepat dan pelacakan real time, serta perbarui situs web secara berskala agar tetap relevan dengan tren dan kebutuhan pengguna. Juga perhatikan peningkatan keamanan seiring dengan pertumbuhannya transaksi online. Mungkin cukup sekian dari saya Muhammad Nur Rafli. Wabillahi akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.